masih umur 30 tahunan. Nah, di sini saya ingin menceritakan isi keluhan saya. Jadi keluhan saya ini susah bekerja di Indonesia. Jadi yang pertama itu memang saya tidak lolos interview, kebanyakan tidak lolos interview. Nah, terus ada yang kedua ya tes misalkan coding atau tes hackerrank. Nah, tapi alhamdulillah sih untuk tes hackerrank dan misalkan tes project di rumah misalkan 1, 2 atau 3 hari harus selesai. Alhamdulillah selesai, dan memang ada beberapa yang tidak lolos, itu aja sih. Tapi ada yang menurut saya ada salah satu yang bikin saya bingung dan bikin saya agak kesal gitu sebenarnya. Tapi ini ungkapan isi hati saya aja ya, jadi tidak ada maksud memperburuk keadaan atau menjatuhkan atau apapun itu. Ini hanya ungkapan hati dari saya. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi buat orang-orang yang melihat video ini. Jadi dari 2025 ini, setelah saya sudah bekerja di perusahaan sebelumnya di Malaysia lah contohnya, tapi saya kerjanya remote. Setelah saya kontrak sana, saya melamar-lamar tuh, apply, banyak yang menyangkut, banyak yang respon. Terus saya dari gini juga open to work sampai sekarang ini, setahun ini. Dan ya banyak menyangkut, ada yang tidak. Padahal misalkan ada yang tidak nyangkut, saya apply terus ada respon di email atau ya di email. Karena ya ada seperti salah satu di email itu, thank you for your job application. Nah, setelah baca, after reviewing your application, we have decided to move forward with other candidate. We appreciate your interest. Nah, dari sini banyak seperti ini, misalkan dari luar negeri maupun dari Indonesia juga. Padahal saya gini ya, kan yang saya lamar itu misalkan dari requirement di infonya itu kan pengalaman minimal 3 tahun ya untuk mobile developer misalkan di sana itu. Nah, saya tuh apply gitu, setelah apply ya udah masuk tuh ke sana, tapi ada balasan seperti ini, jadi thank you for your job application, mobile developer reviewing your application, we have decided not to move forward with other candidate. Jadi intinya mereka udah ada, padahal tuh cepet lah aku tuh sebenarnya apply itu, beberapa jam lah, belum sampai berhari-hari, tapi sudah ada gitu. Nah, seperti itu sering gitu, seperti ini. Seharusnya sih gimana ya, kalau pengalaman saya kan memang di mobile developer ini sudah 5 tahun lebih lah. Padahal yang dibutuhkan di sana itu React Native. Nah, tapi setelah saya apply, oh ini cocok nih buat saya, cocok nih, bakalan kerja di sini, saya percaya diri. Tapi pas saya apply, saya nunggu hasilnya dan emailnya balasannya, kirain bakal ada namanya, ada tes atau misalkan tapi tidak ada gitu lah, nothing hasilnya. Nah, dari sini saya bersikeras lah gitu untuk perusahaan-perusahaan dimanapun itu. Jadi setidaknya kalau
bisa sih dikasih tahu ya, maksudnya kurangnya apa. Saya sih inginnya kasih tahunya seperti itu, kurangnya apa yang bikin tidak lolos, dan kalau memang benar mereka sudah ada kandidat yang mereka pilih, udah gitu kan. Di sini kan kalau ini kan sudah jelas, we have decided to move forward with other candidate, berarti mereka ada kandidat lain yang lebih bagus dibanding saya. Jadi fine, saya oke lah, nggak apa-apa. Tapi dari sisi lain di sini saya mengeluh dari diri saya sendiri, kurangnya mungkin, dan dari sisi lain mereka kurang tertarik saja sama saya. Jadi CV saya pada super bagus, terus apa namanya, kata-katanya ya dibikin seinteres mungkin, tapi mereka melihatnya tuh entah apanya gitu kan kalau zaman sekarang kan selain CV-nya atau memang dari kata-katanya atau memang dari pengalamannya yang mereka lihat itu diantaranya. Nah, menurut saya dari sini sih, menurut saya sih agak susah sih gitu. Saya bingung harus ngomong apa, sebagaimana, tapi gimana pun juga Allah yang maha tahu, Allah maha berencana. Jadi intinya kita tuh, niat kita tuh ingin bekerja di sana. Mudah-mudahan Allah itu membuat jalan terbaik buat saya dan siapapun yang belum bekerja. Nah itu udah. Nah ada juga interview. Jadi setelah saya interview banyak namanya kebanyakan interview yang gak lolos sih menurut saya, karena diantaranya kalau memang kesempatan itu saya memang yang bikin gak lolosnya itu, dan memang ngeblank. Nah itu yang bikin saya gak lolos. Nah tapi kesininya saya sudah terbiasa dan saya percaya diri lah bahwa misalkan saya bekerja, misalkan saya melamar di sini, apa di sini, saya nih bakal lulus di sini nih, saya percaya diri saya bakal lulus di sini. Nah setelah interview ya lancar lah gitu, dijawab bisa, ada yang tidak dijawab juga, tapi enggak semuanya tidak kejawab, maksudnya semuanya dijawab tapi ada beberapa yang sedikit yang tidak dijawab. Tapi besar itu mereka tidak puas. Jadi Indonesia ini seolah mencari kandidat yang lebih perfect dibanding mereka yang ekspektasinya. Mungkin nggak tahu ekspektasinya mereka ingin seperti apa, dan saya itu agak kesal aja gitu. Sebenarnya nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan ke mereka setelah interview itu, ada yang ditanyakan, saya ingin sekali ngomong ekspektasi Anda pengennya seperti apa. Kalau saya kan ekspektasinya seperti ini, ekspektasi Anda pengen seperti apa, ingin bertanya seperti itu, tapi itu sebuah pertanyaan sensitif sebenarnya. Tapi kalau pertanyaannya jangan membandingkan diri saya sih, tapi itu hanya diri saya sendiri, takutnya kurang saya apa dan kenapa, itu aja. Jangan berpikir saat interview itu saya ini gak expect nih gitu setelah interview itu. Jadi misalkan apa yang ingin ditanyakan kata satu, terus kita jawab, saya ingin bertanya ke sana, ekspektasi Anda ingin seperti apa, apakah ekspektasi misalkan kalau dibandingin saya ekspektasinya bagaimana, sih mereka menjawabnya gimana gitu langsung jawab, berarti kalau sekali lolos ya di situ gitu. Nah, terus saya pribadi sih maksudnya susah lah gitu
interview ribet banget, bahkan bisa sampai sejam 40 menit, bahkan sampai 20 menitan lah. Saya pernah 15 menit hanya interview aja ya. Biasanya kalau pendek berarti nggak lulus lah gitu. Sudah nggak lulus, mereka cukup sudah. Nah, udah ada kata-kata seperti itu, mereka udah berarti kita nggak lolos di sana nanti. Jadi udah banyak sekali sebenarnya saya apply atau interview seperti itu jawabannya. Nah, kalau saya sendiri gimana ya, buat mereka tuh saya tuh kurang puas gitu dari sisi kemampuan saya dan skill saya. Itu buat mereka tuh ya tidak puas, atau mereka memang menguji saya tuh kurang puas, atau memang menguji dan melihat saya tuh kurang puas. Tapi sisi lain dari diri saya tuh sebenarnya yakin gitu. Makanya aneh kalau seperti orang-orang lain di luar negeri tidak perlu namanya skill test atau apapun, yang penting kamu yakin nih kamu bisa seperti ini seperti itu, udah kamu bisa bekerja, tahunya seperti itu. Ini agak ribet aja gitu, aneh aja kalau di Indonesia ini seperti itu. Jadi kebanyakan teori materi, jadi kayak hafalan, kita harus bisa ngejawab dari pertanyaan mereka. Jadi ada masalah seperti mereka di sana, mau nggak mau kita harus namanya jawab gitu. Nah, menurut saya sih masalah jawab sih harusnya mereka yang nilai lah, bisa nilai. Tapi menurut saya sudah capek lah gitu sebenarnya. Masalah interview seperti itu tuh sebenarnya capek, kebanyakan teori materi. Terus ya yang penting tuh kalau saya yang penting di lapangan aja gitu, prakteknya lah langsung di tempat. Mereka gak mau rugi aja lah gitu sedikit pun, takutnya gak ekspektasi. Mungkin banyak kandidat misalnya seperti itu, tapi banyak yang langsung keluar kerja, terus misalkan mentok kepotong di tengah jalan gitu pas proyeknya sedang berjalan. Mungkin mereka seperti itu, dan di situ mungkin banyaknya seperti itu kasusnya. Tapi belum saya cari tahu lah gitu kenapa dan mengapa. Nah, lebih banyak yang harus diperbaiki sebenarnya di perusahaan Indonesia ini. Kenapa banyak pengangguran di Indonesia ini? Sebenarnya sebagai software engineer ya gampang lah gitu sebenarnya, banyak proyek juga sebetulnya, tapi mereka cari yang lebih perfect, lebih intinya gimana ya. Makanya saya pernah nanya waktu interview tuh apakah harus yang berpengalaman bekerja di tempat anda gitu, misalkan gitu. Nah, mereka bisa jawab tidak perlu ada pengalaman sih sebetulnya, jadi kita cari penilaian seperti apa. Dan ya yang 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 intinya yang mereka interview itu seberapa bagus lah gitu hasilnya. Nah, dari situ saya berpikir intinya tetap aja gitu, kalau pengalaman banyak juga percuma. Terus kalau kita interview, kalau ada yang bisa tidak bisa ya udah, kalau misalkan ada yang tidak bisa udah, intinya gak lolos ya. Kan orang itu banyak kekurangannya, makanya saya juga sebenarnya tiap interview itu kasih note di layar itu supaya saya ada yang tidak lupa, atau misalkan ngeblank lah gitu. Sebenarnya saya mau persiapkan seperti itu. Grupnya seperti itu bukan saya ingin curang, karena memang istilahnya banyak sekali yang di interview itu apa saja dan bagaimana gitu sih. Jadi saya berharap ini
ini sih, kalau interview di Indonesia ini seharusnya lebih selain spesifik ya lebih ini aja sih, mereka ada pertimbangan salah satu kandidat bahwa aplikasi yang ingin mereka kembangkan itu akan selesai gitu aja sih. Padahal kan kenapa ya, padahal kan saya join di IT konsultan tapi tetap aja dites, saya dites interview, dites project juga. Jadi sama seperti misalkan salah satu perusahaan besar, jadi kayak salah satu masuk perusahaan besar, jadi intinya sama aja bohong lah gitu. Dikira saya bakal masuk jadi pegawai sana atau tetap di sana, tapi hasilnya nothing lah gitu. Terus ada psikotesnya juga, padahal kan ada apa namanya juga medical check-upnya juga, itu kan biasanya perusahaan-perusahaan besar lah seperti itu. Tapi masuk ke IT konsultan vendor tahapannya sama seperti kandidat yang mau join ke perusahaan besar. Jadi dulu itu waktu join di IT konsultan atau vendor itu saya langsung masuk aja karena mereka yakin bahwa si vendor ini bisa nyelesain proyek kita, membantu proyek kita, intinya gitu, membantu aja. Tapi sekarang tahapannya ribet, jadi harus ada tes-tesnya, interviewnya, dan ya sampai tahapan itulah sama seperti pegawai full time di perusahaan besar. Menurut saya sih gimana ya, ribet. Kalau sekarang di Indonesia itu ribet banget. Kalau bisa sih ada perusahaan kan banyak yang kalau omongan di luar negeri, misalkan Jepang itu kan udah ada berapa, katanya 40.000 apa 60.000 ya, bisa dibuka lowongan kerja dan mereka banyak sekali katanya. Jadi kita udah tinggal namanya interview udah katanya. Jadi katanya nggak ribet kok kayak di Indonesia katanya gitu. Sebenarnya aneh kan, kita ngebandingin Indonesia ini nggak berkembang juga lah seperti itu. Mereka cari kandidat yang memang terbaik aja. Jadi gimana mau berkembang gitu kan, kita aja ingin berkembang tapi di stop seperti itu terus gitu. Sebenarnya saya pribadi ingin membuat perusahaan, ingin sekali membuat perusahaan, jadi ingin sekali membuat perusahaan, ingin sekali membantu orang-orang yang belum bekerja, misalkan yang belum ada berpengalaman, ingin meningkatkan mereka untuk menjadi yang lebih baik, meningkatkan skill mereka yang jadi lebih baik, bertambah juga dan wawasannya juga. Jadi saat bekerja keras ya bekerja belajar juga gitu, lebih keras juga. Jadi biar improvement, lebih maju, biar profesional kelihatannya. Nah itu ingin saya seperti itu. Jadi banyak sekali katanya kalau lihat perusahaan besar katanya sekarang kan ada training seperti itu, tapi banyak teori gitu kan. Menurut saya sih menjadi orang yang berkualitas tetap aja lah hasilnya dilihat sama user, diujinya nothing lah. Soalnya mereka mengujinya itu sampai lu sampai nyari stuck sampai ya maksudnya sampai stuck, sampai nyari kesalahan, biasanya kesalahan sampai lu gak bisa jawab stucknya itu. Nah jadi menurut saya nah gitu sih mereka tuh seperti itu. Makanya pernah saya di interview selain 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, mereka nanya intinya ke sana tapi yang jawabnya satu persatu. Menurut saya sih kebanyakan juga ngapain gitu kan, tapi mereka kalau seperti itu tuh biasanya ini kenapa saya ngajak si
A, si B, si C, misalkan si linknya itu, supaya sesuai ekspektasi mereka, bukan sesuai ekspektasi si ini gitu, si link maksudnya sini itu. Nah itu sih yang jadi kelihatan. Dan pada dasarnya sih sama aja sih, lo masuk perusahaan sama bodohnya sih. Kita tuh sama-sama blank, sama-sama gak tahu apa-apa kalau bekerja itu. Masuk pertama bekerja sampai mau bekerja juga, intinya kita ngikutin perintah aja, mau gak mau itu harus selesai, ya kita harus selesaiin itu intinya, gak perlu banyak nanya, intinya harus selesai itu. Nah itu sih intinya, makanya sebenarnya gak perlu ribet sebenarnya harus bekerja di Indonesia itu, hanya karena prosesnya aja yang bikin stuck dan banyak yang macet, banyak yang susah bekerja. Lo percuma mau job fair sama kertas, print banyak, terus lo taruh tuh di tempat stand-stand perusahaan, mereka emang baca semua? Tidak, menurut saya mereka bakal buang juga sih menurut saya. Di gudang banyak itu pasti penuh lah, itu pasti penuh. Menurut saya sih sudah musimnya database, teknologi sudah maju, jadi udahlah gitu, harus ngikutin teknologi yang maju. Nah kalau menurut saya ikutin pernah job fair, datang-datang kirain saya tuh harus bawa dokumen banyak-banyak, print itu, ternyata tidak. Pas ke sana apa namanya, harus yang penting tuh scan QRIS aja, maksudnya iya, scan barcode, bukan QRIS, scan barcode sana sini, scan barcode, isi form sendiri sana. Ini kita datang ke sana hanya isi form, padahal kalau isi form seperti itu mending ya udah buka aja di website atau di mana gitu kan. Tapi ada positifnya juga, maksudnya ada untungnya juga, kita ke sana isi form ini itu, kita banyak tanya di sana, HR ke sana, mudah-mudahan aja langsung interview di sana. Tapi pernah saya sampai interview di sana dan mereka yakin kepada saya, dan ya sampai interview ya alhamdulillah sih, mereka sampai lolos interview. Tapi saya tidak ambil waktu itu karena waktu itu kondisinya tidak memungkinkan lah. Nah, saya mungkin dulu waktu itu pilih-pilih. Nah makanya itu sekarang bagaimanapun kapanpun saya siap bekerja. Jadi dari sini telah lulus saya, isi hati saya mudah-mudahan ini ada yang sama senasib seperti saya, yang mudah-mudahan ini jadi pembelajaran, terus jadi pembelajaran, jadi mungkin mudah-mudahan aja cobaan saya ini terlewati. Nah dari sini mudah-mudahan dan mendengarkan video saya ini, mudah-mudahan aja mereka atau Indonesia ini bisa lebih baik lagi, intinya itu. Dan saya sayang sekali Indonesia, saya sayang sekali negeri ini. Saya tidak ada maksud menjelekan semuanya atau pihak manapun atau perusahaan apapun atau orang manapun, tidak ada sama sekali, tidak ada maksud jahat atau menjatuhkan atau jolim, tidak ada. Intinya ini hanya keluh saya, isi hati saya ya, ini hanya ada, mungkin saja ada yang senasib sama saya, isi hati saya ada yang sama. Mudah-mudahan aja video ini bisa jadi inspirasi, bisa jadi motivasi lah mungkin ya. Mudah-mudahan aja ini bisa jadi isi hati saya puas ungkapkan di sini. Jadi better, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih, boleh subscribe, like,